Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast Legend, lesehan Dayang tentang peradilan. Bersama saya Didi Saputra sebagai host kali ini. Pada episode ini kita sudah bersama narasumber yang tentunya luar biasa. Di sebelah saya sudah ada Bapak Muhammad Fatnan SAG MHI, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas siapa tadi? Mas Didi. Panggilnya Mas Didi ya. Selamat sore Mas Didi ya. Selamat sore Pak. Kabar baik? Alhamdulillah. Oke, siap. Mungkin saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita kali ini. Ya, makasih juga. Pada podcast kali ini kita akan berdiskusi Bapak terkait tugas dan kewenangan hakim serta hal yang berkaitan dengan simbol-simbol terkait hakim seperti itu. Mungkin langsung saja Bapak. Sebelum itu mungkin Bapak bisa bercerita sedikit terkait pengalaman Bapak selama bertugas menjadi hakim pada pengadilan agama. Mungkin. Ya, makasih Mas Didi. Ini intinya cerita sebentar ya. Oke, cerita sebentar. Cerita sebentar. Yang jelas ya kita itu kan ditugaskan, diberi amanah untuk dalam hal ini sebagai hakim di peradilan agama. Kan? Sebelum itu memang kita itu berangkatnya dari pegawai Mas. Dari pegawai, kemudian beberapa tahun kemudian ada pendaftaran hakim karena memang tahun-tahun itu rekrutmen hakim itu adalah dari pegawai. Jadi bukan langsung dari pendaftaran di awal sebagai cakim, calon hakim bukan, tapi direkrut dari pegawai, kemudian beberapa tahun baru bisa mendaftar karena rekrutmennya seperti itu dulu. Itu ya. Kemudian beberapa kali kita juga sudah berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah suasana di berbagai. Jadi kita sudah pernah dari wilayah UBIK waktu Indonesia Timur, kemudian WITA waktu Indonesia Tengah, kemudian WIB kita juga dalam hal ini kita sekarang ini juga dalam wilayah yang waktu Indonesia Barat. Kita pernah di wilayah Maluku Utara, itu kan sudah masuk wilayah Indonesia Timur. Kita pernah berada di wilayah Provinsi Bali, kita pernah juga ada di wilayah Sumatera, dan sekarang ini kita berada di Tuban. Ya, Tuban. Iya. Mungkin para pendengar sudah kita dengar dari Bapak Wakil Ketua sendiri bahwa pengalaman Bapak dari awal pegawai kemudian sampai diangkat menjadi hakim, kemudian telah bertugas di berbagai wilayah Indonesia, dari Indonesia Timur, di Maluku tadi Pak Angge. Maluku Utara. Kemudian dari WIB sampai dengan WITA, mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang pertama Bapak, mungkin kita sendiri kan tahu bahwa di pengadilan itu tidak lepas dari pejabat negara yang namanya hakim. Iya. Kemudian sebenarnya apa makna dan arti dari hakim itu sendiri menurut Bapak Wakil Ketua? Ya, makasih Mas Didi. Ini memang kalau kita di Indonesia itu kan namanya hakim. Hakim itu ya kayak memang terlalu berat. Kalau di wilayah yang Timur Tengah itu kalau ini kodi, dia ada perbedaan nama. Kalau sebetulnya ya mirip-mirip sudah. Kalau kodi itu kan penentu dari kodok itu kan artinya aturan-aturan itu ketentuan. Jadi kalau kodi berarti orang yang menentukan atau penilai. Kalau di Indonesia kan dari hakim. Itu dari unsur hukum atau hikmah, kemudian hakim adalah orang yang bijak. Ya sama, artinya yang mengeluarkan hukum itu dari perkara yang ada, kemudian dia dikeluarkan hukumnya. Jadi mengikat kepada yang kita adili, mengikat kepada mereka. Jadi hukumnya apa terhadap
mungkin mereka bersengketa atau mungkin mereka bermohon, jadi kita keluarkan hukumnya seperti ini, dan itu mengikat kepada mereka dan orang-orang yang terkait dengan para pihak itu. Itulah tugasnya memang seperti itu, memeriksa, kemudian memeriksa dan mengadili lah, intinya mengadili itu, menyelesaikan perkara. Jadi sebisa mungkin para pihak itu datang dengan wajah yang cemberut barangkali karena susah kan, kemudian pulang sebisa mungkin dengan wajah yang tersenyum. Tapi itu berat, senyum itu sudah bersengketa, senyum itu juga berat. Tapi itu ini adalah upaya kita bersama bagaimana membuat para pihak itu yang susah menjadi plong hatinya. Memang berat karena adil itu juga berat, yang jelas kita sudah berusaha seperti itu. Bagaimana kita memeriksa di persidangan, tidak membuat para pihak itu menjadi menjadi mungkin ada takut-takutnya barangkali ya. Nah, bagaimana kita mengelola moodnya mereka itu menjadi lebih enjoy, lebih lancar, dan bisa mengeluarkan unek-uneknya seperti apa. Jadi tidak ada ketakutan di situ. Itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Ini terkait dengan simbol tadi itu loh, karena di akhir kan ada simbol atau lambang yang dipakai kan, seperti ini kan ada namanya, ada simbolnya yang kita pakai seperti ini, ada simbol lah ya, lambang itulah, lambang dari hakim. Lambang itu ada berapa itu? Ada 5, itu ada maknanya semua mas. Seperti itu. Berarti kita tahu sendiri Pak ya, kalau di Mahkamah Agung sendiri terdiri dari 4 peradilan. Mungkin ada nanti tambahan lagi di badan peradilannya. Kalau tugas Bapak kan sementara ini kan Bapak bertugas di peradilan agama. Kalau di peradilan agama itu lebih fokus kemana sih Pak untuk kasus yang ditangani atau perkara-perkara yang ditangani? Kalau selama ini kan kita tahunya terkait hanya perceraian saja yang umum di masyarakat seperti itu. Kemudian selain ada perkara cerai, kemudian ada perkara apa lagi Pak mungkin dari pengadilan agama itu sendiri? Peradilan agama itu kalau versi kita kita pahami memang semacam peradilan khusus nggih. Khususnya di mana? Khusus orang-orang Islam atau orang-orang yang tunduk kepada aturan Islam, kepada hukum-hukum yang Islam yang diberlakukan di Indonesia. Jadi perkaranya perkara perdata, dalam hal ini perdata yang Islam, kecuali yang sudah diakui itu di wilayah Aceh. Itu ada pidananya. Ada pidana itu terkait dengan yang Islami juga, maksudnya yang bukan yang pidana umum ya. Jadi pidana-pidana khusus yang terkait dengan Islam itu. Mungkin orang-orang yang berkholwat, yang mungkin berduaan. Di Aceh kan ketat kan, aturan agamanya ketat. Kalau berduaan, bukan suami istri, ketahuan petugas atau istilahnya apa, kita kurang paham karena kita ini di sini. Jadi ya bisa semacam ditakzir atau mungkin hukuman-hukuman apa, mungkin yang mabuk, ada cambuk, ada yang seperti itulah. Itu dilaksanakan di hadapan umum biar mereka yang orang masyarakat itu tahu bahwa yang semacam ini melanggar. Itu kalau di Aceh ada tambahannya yang masalah pidana yang Islam itu. Kalau di kita ya perdata Islam yang sudah tertuang di dalam aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 ya 2006. Perubahan yang kedua itu disebutkan bahwa dalam penjelasannya pasal 49 itu ada 9 bidang, mulai daripada perkawinan itu menyangkut nanti beberapa item. Kalau di situ disebutkan ada sekitar 22 item perkawinan, itu termasuk perceraian, izin poligami, masalah hak asuh, masalah perwalian, izin kawin nanti poligami, kemudian dispensasi atau izin kawin tadi itu, kemudian wali adol, ketika orang tuanya, walinya si perempuan tidak bisa bangkang menjadi wali, si perempuan bisa mengajukan. Itu termasuk dalam bidang
perkawinan. Perkawinan. Ada banyak-banyak hal itu ketika nanti salah satu pihak suami istri itu mengabaikan tugasnya. Kemudian soal cerai tadi yang sudah akrab di kita ada dua, cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami, cerai gugat adalah hak istri ketika mereka merasa teraniaya, bisa mengajukan diri, mengajukan rumah tangga diadili, dilihat oleh hakim apakah ini layak untuk diceraikan. Itu yang cerai gugat. Ada lagi selain selain yang perkawinan, ada yang kewarisan. Kemudian setelah itu ada yang masalah hibah, ada masalah wakaf, ada masalah zakat, infak, sedekah. Kemudian nanti ada yang terakhir itu yang sembilan itu ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Itu semuanya seperti itu. Ketika mereka itu yang pelakunya itu adalah orang-orang Islam, mereka minta diadili, datanya kepada peradilan agama. Iya. Atau barangkali yang non muslim pun ketika mereka terjadi peristiwa itu dia berlaku atau tunduk pada hukum Islam, tetap larinya kepada peradilan agama. Contoh, ketika dulu nikahnya itu dalam aturan yang Islam, di KUA, setelah itu mereka mungkin beralih agama, kalau mereka bercerai, dua-duanya misalkan ya sama-sama muslim, nikahnya di peradilan agama, nikahnya di KUA. Kemudian mereka setelah itu mungkin karena enggak tahulah, ini sekedar contoh ya, berpindah agama menjadi sama-sama non muslim. Itu kalau terjadi perceraian mereka ya larinya kepada peradilan agama. Iya. Tetap karena mereka nikahnya itu ada dasar itu berdasarkan aturan agama Islam. Yang KUA nanti ya ke PA. Walaupun mereka ketika berperkara itu bukan muslim, tapi aturan-aturan yang mereka awali itu adalah berlandaskan hukum Islam, larinya juga kepada peradilan agama. Itu yang sama nanti sampai kepada ekonomi syariah, ketika nasabahnya itu bukan muslim, non muslim, ada sengketa di lembaga keuangan syariah, tetap larinya kepada PA. Itu ya. Nanti saya pengen bahas yang simbol tadi itu loh. Nanti lama-lama di sini nggak nyampe, waktunya terbatas. Bagaimana? Iya. Jadi kan untuk hakim sendiri memiliki simbol yang tentu saja setiap hari itu ketika bertugas ada simbolnya dipakai. Ya, sepertinya contohnya ada di pin Bapak saat ini ya. Kalau makna dari simbol yang Bapak pakai sendiri itu apa? Seperti ada panah cakra kalau tidak salah itu Pak. Iya. Kemudian ada padi atau apa itu. Jadi artinya sendiri itu seperti apa sih Pak untuk simbol? Yang jelas namanya simbol itu kan pengingat atau penyemangat pemakainya. Iya. Jadi sebetulnya kalau saya menurut saya ya tidak, simbol itu tidak hanya kepada hakim. Itu kepada semua manusia, kalau bisa menerapkan itu memang luar biasa. Jadi ada di hakim itu ada lambangnya, itu ada bintang. Yang pertama itu ada bintang. Bintang itu kan jauh, kalau kita sebut kartika lah, kalau bahasa jadulnya itu kartika, tapi ini sudah menjadi bahasa yang sekarang di kartika. Kalau ini ya, kalau sekarang ya bintang itu tanda apa? Tanda kepada ketakwaan, tanda kita harus bertuhan yang Maha Esa. Itu adalah kartika. Saya sebut dulu ya, ada kartika, kemudian ada cakra, ada candra. Kartika itu bintang, kemudian cakra itu ya senjata. Kayak apa? Kayak seperti panah yang berputar itu Pak ya. Kayak gear itu apa Bang? Roda ya. Roda kayak gear itu yang muter begini. Iya. Senjatanya Krishna itu. Senjatanya Krishna. Kemudian candra, apa candra? Bulan. Kemudian ada sari itu apa? Bunga. Kemudian yang kelima adalah tirta atau air. Jadi ada kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Jadi kita sudah sebut kartika atau bintang itu sebagai seorang hakim harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Karena itu adalah fondasi yang utama. Dengan hati yang sudah beriman, ini khususnya kepada yang muslim ya. Kita lebih karena kita sama-sama muslim, kita bahas secara Islam.
Jadi dari simbol yang awal, lambang yang awal tadi adalah bintang atau kartika, itu menggambarkan sebagai seorang hakim, dan tentunya juga semua kita lah harus mengedepankan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada keimanan di situ bahwa semuanya itu adalah dalam kendali kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa terlepas daripada aturan-aturan itu. Kalau kita sudah punya keimanan yang kuat, otomatis kita sudah punya ketakwaan yang kuat. Kemudian yang kedua apa? Cakra. Cakra itu adalah senjata atau simbol kepada keadilan. Jadi ketika iman sudah kuat, otomatis kan ada nanti mengeluarkan, ada keluar di apa? Di otak atau di pikiran. Apa pikiran itu? Berarti ilmu. Ini kalau ada penjelasan yang beda silakan, tapi ini kita pola seperti itu. Jadi setelah ada iman, cahaya kita dari dalam itu, dari karakter dalam muncul kepada ilmu. Ada iman, ada ilmu. Jadi ilmu itu untuk hujah. Hujah itu apa? Ujung tembak kita, alasan yang kuat untuk mengadili itu. Sehingga kalau kita punya hujah, punya daya gedor yang kuat terhadap kasus, jadi sudah semacam tidak terbantahkan lah, kita yang ngomong seperti itu. Jadi itu sudah melambangkan nantinya adil, karena memang sudah memenuhi aturan-aturan yang ada. Kamu seperti ini, yang hukumnya seperti ini. Kamu memang salah, hukumnya seperti ini. Jadi dengan alasan yang kuat, mereka sudah nggak bisa ngelak lagi. Memang aturan seperti itu, Pak. Berarti kan semacam adil, karena ini menempatkan aturan pada tempatnya, menempatkan orang pada tempatnya. Orang yang benar kita tempatkan yang benar, kita yang salah kita tempatkan pada yang salah. Itu adalah cakra, senjata muter, bisa memotong leher itu kalau sampai muter begitu. Ya kan? Landasan keadilan Pak. Ini setelah ada keimanan muncul kepada pikiran. Terus berikutnya apa? Candra. Candra itu adalah bulan, menerangi ketika malam kan ya. Iya. Jadi bisa kalau kenapa bukan matahari ya? Kalau matahari kan mungkin tidak muncul di malam hari ya Pak. Ya, kalau tapi kan lebih terang. Iya, kalau mungkin orang kesusahan mungkin atau ada masalah itu kan dilambangkan dengan malam. Ya, jadi yang menerangi pada gelap malam hari itu gelap. Ada kegelapan. Bulan, candra. Yang jelas matahari itu kalau kita olah itu sudah terwakili dengan bintang itu. Iya. Bintang itu kan punya sinar sendiri. Jadi ketika iman itu muncul itu sudah menyinari semuanya. Kita sudah tersinari karena kita punya iman yang kuat tadi itu. Intinya kalau bintang yang terdekat apa? Bintang yang tepat matahari. Matahari kan, jadi sudah terwakili di situ. Iya. Itu jadi kalau kita semakin dekat mencorongnya itu kita semakin aura-aura dalam kita itu semakin keluar. Ya wujudnya kepada apa? Ya kepada pikiran yang cerdas, yang kita tetap harus berguru mencari ilmu karena kita kasusnya semakin meningkat seperti itu untuk memberikan hujah yang kuat terhadap kasus yang ada. Jadi itu muncul candra. Candra itu adalah kebijakan. Jadi menerangi, setelah kita terang ada kebijakan di situ. Kalau bulan kan menyorot kan ya. Iya. Jadi itu bisa melihat ke semuanya. Dalam kegelapan kita bisa melihat karena bulan kan kita bayangkan kan, bulan kan menyinari semuanya. Jadi kita bijak. Kita di situ digambarkan atau diwakili dengan kebijaksanaan itu di bulan itu. Jadi ketika kita beraction, kita bertindak itu juga melihat sekeliling. Artinya kan di situ kan ada berbagai hal. Mungkin kalau kita dalam kasus tidak harus melulu pada kasusnya, ini secara psikologis seperti apa, secara sosiologis seperti apa. Jadi kita melihatnya itu juga harus menyeluruh lah, tidak harus parsial. Kita lihat sedemikian rupa untuk menemukan hukum yang kuat tadi itu. Jadi ini muncul kepada candra itu kebijaksanaan. Tidak harus hukum yang saklek lah, pengen ngomong seperti itu, karena hukum itu berkembang. Bisa jadi hukumnya belum keluar atau belum ada. Itulah olah pikir manusianya atau si hakimnya itu untuk menemukan aturan itu, hukum yang tepat itu apa. Jadi kita lihat berbagai sisi itu sehingga kita bisa bijak
dalam memberikan polisi dan kebijakan aturan-aturan itu kita bisa terapkan, diolah. Kalau memang tidak ada, kan begitu kan, kalau aturan tidak ada kita harus menyesuaikan mandiri. Mandiri. Artinya mandiri itu ya kalau tidak kita temukan, kalau dalam Islam kan kalau tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis belum jelas seperti itu, kita olah yang secara logik itu bagaimana. Jadi kita kerja logika yang pas itu seperti apa, dengan membandingkan, dengan kias, dengan dengan persangkaan kita. Persangkaan itu kan semacam melihat kasusnya itu secara hukum seperti ini, aturan seperti ini, kita bandingkan. Jadi hakim menyangka. Jadi persangkaan hakim itu juga sebagai dasar dalam memutus juga, sebagai kesimpulan. Chandra sudah ya? Sudah tadi. Bijak sudah. Kemudian ada yang masuk atau ada yang kurang? Ada yang kurang, Pak. Kita kurang 2 lambang. Ada yang tadi. Oh ya. Dasari. Enggak, dari Chandra tadi ada yang mau ditanyakan lagi sebelumnya atau sudah? Iya. Kalau Chandra kan tadi kita melihatnya dari kebijaksanaan. Mungkin Bapak pernah ada cerita sedikit terkait perkara yang Bapak selesaikan tapi tidak ada aturannya. Jadi bagaimana Bapak menyesuaikan atau mengolah pikirannya tadi supaya ini yang seharusnya seperti ini, kemudian seperti ini, melihat kedua belah pihak mungkin. Jadi sebetulnya kita itu aturan itu tidak ada yang belum ada, itu sebenarnya tidak ada. Pasti ada. Cuma kita belum tahu. Makanya kita semacam menggali hukum itu, namanya menggali kan sudah ada. Iya. Sudah ada di situ. Kita gali, kita keluarkan. Kita ambil. Sudah ada. Entah itu kita nggak tahu, sudah dibicarakan oleh orang lain, kita menggali. Namanya istinbat hukum, mengeluarkan hukum dari sumber. Jadi sudah ada betulnya. Nggak ada, kalau dibilang nggak ada ya ada. Al-Quran itu sudah luas kok. Al-Quran hadis itu sudah menyangkut seluruh kehidupan. Cuma kita paham atau enggak. Iya. Makanya kita menggali. Kalau ketemu ini kok mirip inilah. Kita gali, ini menyesuaikan dengan ini. Artinya secara logika ini mencocoki ini. Itu sudah menjadi kita ambil itu, walaupun itu pendapatnya pendapatnya ahli, kita ambil untuk mendukung gagasan kita. Jadi seperti itu. Iya. Lanjut ya. Iya. Ke Chandra sudah. Kemudian apa tadi? Kemudian Cakra juga sudah. Sari. Sari itu apa? Bunga. Bunga itu baunya apa? Harum. Bunga itu baunya semerbak. Wangi. Iya. Kemudian dilihat menyenangkan. Ya itulah, kalau sebisa mungkin setelah kita punya keimanan, kita punya ilmu yang kuat, kita punya kebijakan, artinya kita punya action kan, tingkah laku kita itu bijak, ujungnya nilainya apa? Orang seneng kan? Kita baunya wangi, kita dipandang sedap, tidak sangar-sangar amat lah, walaupun hakim itu orang madanya sangar ya. Iya. Tapi kalau beda, kalau kita sudah memiliki yang seperti tadi, walaupun hakim orang bilang sangar, tapi bisa jadi orang itu senang. Ada aura-aura positif di situ, kayaknya orang itu ternyata senang. Baunya wangi itu yang tidak perkataannya tidak kotor, kemudian buah pikirnya juga tidak hal-hal yang kotor. Orang itu senang, melihat itu senang, walaupun kotor mungkin ya untuk menghantamnya itu. Nah, jadi orang itu senang. Melihat senang, baunya wangi, sedap dipandang, enak dilihat, gerak-geriknya pantas, lugas, tidak tidak lugas lah, enak lah, sebagai manusia itu pas itu loh. Iya. Intinya nantikan kepada contoh yang teladan yang utama, yang kita gambarkan sebagai pribadi Kanjeng Nabi atau Rasulullah. Itu kan orang pasti melihat namanya senang, wajah tampan, ya kan. Hakim yang kalau bisa mungkin nggak tahu saya tampan nggak, iya mas. Dan itu kata operatornya jempol lah, berarti tampan. Izin, jangan-jangan kita marahin nanti dia bilang jempol. Jempol 2. Jadi intinya walaupun tidak ganteng secara fisik ya, tapi kalau aura itu keluar, itu muncul ketampanan. Kita mungkin anggap saya secara fisik mungkin enggak ya. Ini ngomong terus terang
karakter yang dimunculkan oleh sifat tadi itu loh, dari keimanan yang kuat, ilmu yang kuat, bijaksana itu akhirnya walaupun secara fisik itu mungkin orang beda, tapi kalau lama-lama itu ada muncul aura-aura yang memang ada apa namanya beauty-nya itu dari innernya itu keluar, inner beauty-nya itu keluar, akhirnya orang itu enak, lihatnya itu enak, nggak wagu, apa wagu apa mas? Akhirnya wangun itu pantas, enak dipandang. Itu yang sari ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir ada tirta tadi Pak. Sari sudah ya, cukup Sari ya. Sudah, secara iya. umum seperti itulah. Nanti bisa dieksplorasi tersendiri. Yang jelas simbol-simbol ini adalah ya memang selayaknya semuanya orang kalau bisa seperti itu. Tapi ini apalagi hakim yang menyangkut kepada hukum yang dikeluarkan, menyangkut orang, menyangkut nasib orang. Kalau ini bisa kita terapkan secara luar biasa, otomatis orangnya mandangnya itu seperti bunga. Hakimnya kok dipandang enak, cara ngadilinnya enak, tidak kasar, orang itu senang, tidak apa namanya adil, tidak berat sebelah, kan orangnya senang kan, senang tetap dengan wajah yang sumringah itu bisa memberikan keadilan kepada mereka. Tirta, air dalam bahasa Jawa air Pak ya, tirta. Banyu. Air itu apa? Pasti dia akan rata kan, mesti rata. Enggak ada air yang tidak rata itu, begitu kan? Dia mengalir kalau turun atau dari yang lebih rendah. Yang jelas itu rata. Jadi air itu menunjukkan orang itu harus bersikap yang rata lah. Tidak ada keberpihakan gitu begitu kan, yang adil rata. Kemudian dia juga turun. Artinya air itu mengalir turun. Artinya kan ada kerendahan hati di situ kepada umat, kepada teman, kepada mungkin bawahan, kepada atasan, kepada masyarakat. Itu sifat air itu kan turun. Gak ada air yang naik kecuali dipompa loh ya. Iya. Kalau sifat yang aslinya air itu tenang, dia mesti mencari yang lebih rendah. Kalau tidak ada apa-apa dia pasti datar kan, kalau ngukur datarnya kan bisa pakai water pass itu kan airnya kan seperti itu. Kalau air itu rata berarti yo yang di tempat itu juga rata, jadi ratanya semuanya itu kena, adil kan, berarti kan seperti itu. Kemudian juga rendah hati terhadap orang lain karena ada pasti mencari tempat-tempat yang lebih bawah, yang lebih rendah. Dia melengkapi. Air itu pasti mencari hal yang lebih rendah, dia memberi masukan kepada hal-hal yang lebih rendahnya. Tidak ada kesombongan di situ, ada rendah hati, ada tawaduknya. Hakim itu kan ya begitu, tawaduk, tidak ngapain sombong. Iya. Kita sudah bicara simbol yang seperti tadi, kalau punya keimanan, ilmu yang kuat, insya Allah rasa-rasa yang negatif itu terhilangkan dengan sendirinya. Hanya kita punya setelah iman, pikiran, tindak tanduknya yang digambarkan dengan candra, sari, tirta. Itu kan kalau kita klasifikasi ini action lah, ini kan wujud daripada nilai daripada yang tadi itu, yang dari iman dan ilmu itu mewujudkan kepada yang tiga ini. Walaupun pemahamannya bisa beda-beda, bijaksana, kemudian yang baunya wangi, semerbak, orang melihat senang, kan ini muncul akhlak kan di situ. Ya kan, akhlak. Iya, kemudian yang terakhir air itu rata, mencari yang lebih rendah. Gimana Mas? Masuk enggak? Iya, masuk Pak. Jadi mungkin untuk pengetahuan kita semua, jadi untuk hakim sendiri dalam menjalankan tugas tadi harus berdasarkan 5 lambang tadi Pak ya. Ada bintang, kemudian berdasarkannya kita ingat seperti itu, kemudian meneladani berarti ya. Meneladani lah, kita ingat, wah kita sibuknya begini, kok saya kok begini, kok ngelonjak terus. Ini kan tidak kayak air kan rata saja, ngelonjak ke atas. Jadi dipompa kan tidak asli. Iya. Ini kan rata, kok saya kan tidak rendah hati, tidak turun, berarti kan saya menyamai karakter atau apa yang ada dalam air itu. Saya kok baunya kok apek, orang lihat kok enggak seneng, berarti saya baunya mungkin kurang sedap, kurang minyak wangi. Ya, kurang sari tadi berarti. Seperti itu. Saya kok orang tidak saya, omongan saya, putusan saya kok tidak menyenangkan orang, mungkin kurang bijak. Kok tidak luas. Nah, seperti itu. Jadi orang kan lebih, ini kan
nilai-nilai yang muncul kalau menurut saya muncul daripada bintang dan ilmu tadi itu dan cakra tadi itu. Iya. Kan hujah atau keadilan, cakra kan keadilan yang berdasarkan kepada keilmuan, hujah yang kuat karena adil. Kalau kita punya ilmu yang kuat, hujah yang kuat, orang kan nggak bisa ngelak lagi. Memang betul Pak, memang seperti itu mau gimana lagi? Ini hujahnya kuat, sudah nggak bisa terbantahkan. Kan punya alasan-alasan kuat, kita memberi putusan yang kuat, penetapan yang kuat, orang nggak bisa ngelak. Memang betul seperti itu mau gimana lagi Pak? Tidak ada dasar untuk melawan berarti ya, kalau memang hujahnya kuat ya. Ya seperti itu kan, harapannya kan memang sudah memang hal yang namanya kan adil. Iya, adil itu nggak bisa lagi. Adil itu bisa kemana-mana sih, yang simbol-simbol tadi itu bisa kemana-mana. Tinggal kita pemanaannya. Oke, seperti itu ya. Tadi kan ada 5 dasar yang memang 5 simbol, mulai dari bintang kemudian sampai tirta. Untuk selama Bapak bertugas, apa menurut Bapak kendala yang paling besar ketika memutus sebuah perkara, ketika berhadapan dengan sebuah perkara, dari pengalaman Bapak sendiri mungkin? Memang seorang hakim itu ketika bersidang atau ada perkara, kasus, menangani kasus, mengadili kasus, memeriksa kasus, memutus kasus, memeriksa itu kan harus ada persiapan sebetulnya. Iya. Jadi kadang-kadang itu kita terpancing emosi karena masih sama-sama manusia kan. Kalau pihaknya itu bisa jadi itu memang dia mancing emosi, kalau hakimnya tidak kuat, tidak sabar, bisa terpancing dan menjadikan hal yang kurang kita inginkan, hal yang terjadi yang tidak kita inginkan. Makanya kita perlu persiapan untuk menjaga rasa sabar itu, untuk menjaga emosi itu biar stabil. Kalau dulu hakim itu kan ini sejak zaman dahulu kalau orang berkeluh kesah itu kan sebelum ada jabatan hakim kan mungkin kan kepada imam atau seseorang tokoh, atau kalau kita berada di Jawa khususnya, kemudian di peradilan agama itu dulu ada surambi atau serambi masjid. Belum ada peradilan, di orang ngeluh itu kepada imam itulah, kepada yang ahli di masjid itu. Makanya di situ ada serambi yang ketika ada orang mengeluh, punya sengketa, punya masalah, mereka mengeluh dan diselesaikan oleh seorang imam itu. Jadi kalau dulu ya kalau mereka datang ya langsung bisa diselesaikan. Belum ada yang nulis, paniteranya belum ada, jurusita kan belum ada, karena kasusnya tidak banyak. Datang ngeluh, ya udah sini kumpulkan masalahnya apa, ditanyain, selesai, laksanakan. Taat mereka masih dengan ulama itu mungkin masih tidak yang seperti sekarang. Kalau sekarang kan semakin banyak perkara, makanya ada perlu dibantu. Gak mungkin hakim memeriksa sendiri banyak, kan harus ada yang mengadministrasi. Ini perlu dibantu. Kalau hakim ngurusi administrasi ya pikiran tambah puyeng, ketika nanti memeriksa juga kacau. Makanya ada dalam tanda petik ada yang membantu dalam hal ini, ada panitera. Panitera nanti dibantu oleh para panmut, ada panitera pengganti, ada jurusita pengganti. Ini adalah peran-peran, sebenarnya perannya hakim, cuma dibantu, diserahkan kepada orang-orang ini. Kalau dulu ya selesai dengan sendirinya lah, cukup dengan satu tokoh itu, ulama itu, mereka datang sendiri, nggak perlu manggil kan, datang minta diselesaikan masalahnya, langsung selesai. Apalagi zaman Nabi kan langsung selesai oleh Nabi sendiri kan, belum ada hakim, hanya selesai dengan Nabi sendiri. Kalau sekarang kan perlu ini membantu. Kalau hakim ngurusi administrasi bisa kacau nanti. Disuruh ini, hakimnya harus menyelesaikan ini, belum meriksa, nanti administrasi seperti apa, kacau. Makanya ini sudah lumayan bagus yang berjalan di negara kita, di PA Tuban ini, nanti paniteranya dengan jajarannya itu membantu peran hakim itu. Ya tugas hakim semuanya sebetulnya, cuma ini karena diserahkan, dialihkan menjadi tugas utama daripada panitera, ada dipecah-pecah lah, dirinci tugas-tugas itu dipecah-pecah untuk biar hakim itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang mengganggu pada pemeriksaan tadi. Pemeriksaan tadi, kan
kesabaran, cerdas emosinya jadi terkendali. Kalau harus ngurusin yang seperti itu, ya bisa terganggu, bisa nggak terlaksana nilai utama daripada hakim tadi itu. Gitu ya. Iya. Kemudian nanti administrasi. Kalau dulu kan mungkin orang daftar kan akhirnya wah saking banyaknya hakim kan wis tolong minta temannya untuk mengadministrasi, untuk menggilir. Nah, kan akhirnya berkembang menjadi aturan, menjadi negara teratur ini seperti sekarang ini. Kemudian setelah itu mungkin mejanya enggak ada, kemudian nanti kantornya enggak ada, makanya ada kesekretariatan. Itu yang supporting unit yang lain. Itu mendukung semuanya ya untuk peradilan itu. Bagaimana hakim menjadi berwibawa. Masa mejanya jelek, masa pakaiannya tidak pantas, sementara pihaknya ini kan kurang apa namanya, orang mandangnya kurang nyaman kalau tidak dibantu oleh bagian kesekretariatan. Jadi ini kerjasama yang luar biasa. Hakim yang di situ adalah sebagai pusat atau inti ya. Di sentralnya, dan didukung untuk melaksanakan tugas-tugas kehakiman itu didukung oleh bagian kepaniteraan sebagai pengadministrasi yang terkait dengan keperkaraannya itu. Kemudian secara fisik dibantu oleh namanya kesekretariatan, dipimpin oleh sekretaris. Kalau kepaniteraan dipimpin oleh panitera. Mereka punya bawahan. Jadi ini bisa menghandle semuanya itu, menjadi akhirnya menjadi terkendali dan kewibawaan daripada peradilan semakin terjaga. Ya begitulah. Secara singkat seperti itu, kerjasama yang luar biasa untuk mendukung kepada proses keadilannya itu sebetulnya. Kalau hakim suruh ngetik, suruh ini terlalu banyak kan mana selesai untuk memeriksanya seperti apa. Iya. Harus ada yang bantu. Walaupun nanti putusannya memang hakim yang secara ide atau secara aturan itu memang hakim yang punya rambu-rambu, tapi untuk hal-hal yang lain bisa dibantu oleh tim-tim yang ada itu. Jadi itu kerjasama bagi tugas. Aku cuma nanti hakim kan yang bertugas lainnya kan nggak ada kerjaan, nanti juga bisa berat. Jadi bagi-bagi ini akhirnya menimbulkan banyak celah pekerjaan di situ. Jadi kalau kita jabarkan lebih lanjut ya sampai kepada pembagian kerja itu kepanjangan. Iya. Iya, mungkin itu. Jadi kita tahu sendiri sekarang. Jadi ketika mengadili sebuah perkara, hakim dituntut untuk fokus dan menjaga stamina dan kesehatan emosional. Ya. Kan memang ada aturannya itu. Memang ada semacam beberapa waktu yang lalu memang ada hakim itu ya ada semacam difasilitasi lah oleh negara itu. Ya sudah ada tanda petik itu sudah mulai, karena beda ya hakim di Indonesia kalau kita pernah melihat ke luar negeri itu jauh. Semuanya orang insya Allah tahu lah, teman-teman mungkin sudah tahu kalau di Indonesia ini sudah mulai menanjak. Beda dengan perlakuan dengan yang di luar negeri itu hakim itu beda. Sangat beda. Kalau mungkin yang teman-teman yang tahu mohon maaf sudah maklum lah yang seperti ini. Tapi ya sekarang ini kita makanya teman-teman hakim kan sudah berusaha untuk bagaimana kita terpola. Tapi ya, namanya negara kan butuh yang proses, banyak yang diasuh, banyak yang ditangani. Yang penting sekarang ini ya alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan lah terhadap kemudahan hakim, fasilitas saraplasnya itu sudah mulai kentara, walaupun yang tidak seperti yang diharapkan oleh yang bagian-bagiannya itu. Kalau kita bandingkan dengan yang di luar ada perbedaan jauh. Mungkin kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan kepada audiens kita, penonton setia dari Legen Lesen Ganyang dari Pengadilan Agama Tuban podcast ini, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan? Apa ya Mas? Pesannya yang penting dilakoni lah. Dilakoni itu ya dijalankan apa yang ada, kita tetap yang tadi itu ingat kepada iman, kemudian nanti muncul kepada pikiran, ilmu, kemudian ilmu itu juga menunjukkan nanti kan ada pelaksanaan. Kalau kita lah ada
iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan. Iman itu fondasi, kemudian nanti Islam itu ya dengan kaitan dengan ilmu, karena pelaksanaannya karena berilmu kan. Kalau melaksanakan tanpa ilmu bagaimana? Kan ngawur nantinya. Makanya dengan Islam itu ada ilmu itu artinya terlaksana dengan bagus. Ihsan yang nilai akhlakul karimahnya itu muncul seperti apa? Candra, sari dan tirta itu terwujud dengan ihsannya itu. Itu kalau kita bisa persingkat seperti itu. Kalau kita kan sudah ada itu. Iman, Islam, ihsan sudah. Iya. Nah, kalau di banyak lah namanya simbol itu banyak, terserah organisasi masing-masing bikin simbol apa ya monggo, tapi secara ini kita pahami insya Allah mengarahnya ya sama seperti itu. Iya, baik. Mungkin sekian dari podcast episode kali ini dengan narasumber kita Bapak Muhammad Fadnan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban. Tetap setia untuk nantikan podcast-podcast dari Pengadilan Agama Tuban selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like Gayang Pengadilan Agama Tuban. Terima kasih. Sebelumnya saya juga minta maaf barangkali ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mohon maaf, mungkin bisa makanya nanti komen di komentar ya. Iya, jangan lupa komen juga. Komen barangkali ada hal yang kita kurang-kurang benar, mohon bisa nanti diluruskan oleh teman-teman yang ada di sana. Gitu, mohon maaf. Iya. Terima kasih atas waktunya dengan saya Didi Bahasa Putra dan narasumber saya Bapak Muhammad Fadnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.